Arus balik pasca Lebaran 2024 sukses, nyaris tidak ada hambatan. Kalaupun ada insiden kecelakaan di Jawa Barat, serta kemacetan yang lumrah. Keberhasilan mudik dan arus balik ini bukan sekedar lancarnya lalu lintas dan selamatnya pemudik sampai ke kota. Terpenting kesadaran untuk tidak membawa orang baru masuk kota. Fenomena mudik sebagai bagian dari ritual Idul Fitri Lebaran itu memang khas Indonesia, dan Indonesia itu merupakan negara berkembang. Negara berkembang itu berarti transformasi dari kehidupan masyarakat agraris ke masyarakat perkotaan. Nah, ketika kebijakan negara itu memilih pembangunan melalui industrialisasi, nah berarti akan dibangun industri berupa pabrik-pabrik di daerah-daerah yang secara ekonomi itu efisien, efektif, dan itu di kota. Sehingga kota itu selain menjadi pusat administratif, tapi juga sekaligus sebagai pusat aktivitas industri ekonomi. Apa akibatnya? Akibatnya kota menjadi daerah yang menarik bagi semua orang. Ada istilah itu, ada gula, ada semut. Nah, kalau gulanya di kota, karena banyak kegiatan ekonomi di kota, maka tentu siapapun orang yang perlu gula, yang perlu ekonomi ya ke kota. Sebab meningkatnya jumlah warga yang masuk ke kota seiring kepulangan pemudik menimbulkan masalah baru yang selalu terulang. Kenapa Lebaran itu selalu jadi momentum untuk urbanisasi? Nah, cerita-cerita masyarakat yang lebih dulu ke kota, entah apapun pekerjaannya, itu ketika mudik ke desa waktu Lebaran itu pasti cerita, pasti menyampaikan dan menunjukkan, iki loh aku udah beda dengan waktu dulu di desa. Entah itu beda beneran yang asli karena faktor keberhasilan ekonomi, entah beda karena tanggung jawab peran sosialnya yang harus berbeda. Jangan sampai nanti lo kon pancet miskin naik, pancet nggak punya apa-apa ke kota. Nah, itu yang menjadi pendorong bagi teman-teman yang mudik itu selalu berupaya untuk menunjukkan dirinya itu berbeda dalam pengertian lebih baik, berhasil, sukses ketimbang tidak di desa. Nah, itulah yang kemudian mendorong atau paling tidak memberikan informasi, menstimulasi, memberi imajinasi kepada teman-teman yang masih di desa untuk, nah itu buktinya, wis malah aku wae wis nang kota, gampang nang kono. Nah, itu dia. Ternyata urbanisasi di Indonesia ini juga tidak hanya dimotori oleh hal-hal yang sifatnya itu hanya misalnya ekonomi atau kepentingan yang lain gitu ya, tetapi juga ternyata secara budaya kan gitu ya, secara budaya itu juga ada bahkan dalam beberapa kebiasaan di dalam masyarakat kita itu ada, misalnya ketika ada saudara misalnya gitu ya yang mungkin sukses ada di suatu tempat, biasanya akan secara kebudayaan mereka merasa memiliki kewajiban untuk membawa saudaranya kan gitu. Nah, di mata orang desa, seorang perantau yang pulang ke rumah merupakan sosok panutan. Mereka berani ke kota demi mengubah takdir dengan modal nekat. Lalu pulang ke desa dengan penampilan baru, tentu akan membawa keharuman nama keluarga. Dengan melihat itu, maka dianggap kota bisa mewujudkan mimpi. Bahkan kota bisa menyiapkan segalanya dengan fasilitasnya. Itu menjadi sangat problematik, menjadi persoalan besar, dan menjadi daya dorong yang luar biasa ketika pada saat yang sama ada kebijakan yang disebut dengan revolusi hijau. Revolusi hijau itu adalah program peningkatan produktivitas pertanian melalui mekanisasi dengan bibit unggul, dengan segala sesuatu yang bersifat rasional dan berorientasi pada produk. Maksudnya produk pertanian. Apa akibatnya? Akibatnya budaya masyarakat desa yang semula itu patron klien, orang kaya desa, pemilik lahan memberikan sebagian lahannya kepada orang miskin desa, para petani yang nggak punya lahan, yang saling membantu, saling mendukung, dan itu menjadi budaya masyarakat pedesaan
sehingga terbangun harmoni itu menjadi hilang, menjadi hancur, menjadi berantakan karena masyarakat yang mempunyai cukup lahan itu semakin rasional dengan kalkulasi-kalkulasi produk dari pertaniannya. Data Badan Pusat Statistik 2020 menyebutkan tingkat kemiskinan di pedesaan mencapai 13,2%, sedangkan di kawasan perkotaan sebesar 7,88%. Lebih singkat saya katakan, mekanisasi pertanian itu mengakibatkan terjadinya marginalisasi, pengangguran di desa. Nah, pada saat yang sama di kota banyak menjanjikan gula. Nah, karena di desa itu lagi panik, masyarakat tidak punya pekerjaan, termarginalkan, maka banyak orang desa pergi ke kota dengan semangat spekulasi. Nah, itulah konteks urbanisasi itu bermula. Disparitas pembangunan kota dan desa ini semakin parah ketika melihat data 70% uang yang ada di Indonesia beredar di ibu kota. Terkadang masyarakat yang berada di daerah pedesaan itu akan melihat apa yang terjadi di kota hanya apa yang ditampilkan oleh misalnya para influencer atau mungkin teman-temannya yang mungkin dia follow, yang mungkin kemudian ditampilkan di sosial media. Dan kita harus akui bahwa apa yang ditampilkan di sosial media seringkali adalah sesuatu yang pastinya itu adalah sesuatu yang bagus gitu kan. Jarang ada orang yang mungkin dia lagi susah atau apa ditampilkan di sosial media ketika kita berbicara tentang public figure gitu ya. Mereka lebih suka mengekspos hal-hal yang sifatnya baik. Nah, itu kemudian menarik keinginan orang untuk kemudian mungkin dengan adanya hal seperti itu mungkin aku bisa merubah nasib gitu ya, mengadu nasib dengan pindah ke kota, misalnya saja ke Jakarta. Surabaya sebagai kota yang padat penduduk memiliki tingkat polusi tinggi dan rawan kejahatan, masih menjadi magnet bagi kaum urban. Gemerlap Surabaya tergambarkan dari berbagai tayangan di media sosial dan cerita kesuksesan saudara hingga tetangga. Dan memang betul, di desa secara ekonomi memang tidak menguntungkan. Coba sekarang Anda lihat, semua kebijakan pemerintah mana yang memberikan ruang kepada petani dan katakanlah semacam kebijakan yang mampu meyakinkan bahwa dengan petani Anda akan sukses, mana ada. Sehingga banyak di desa itu terjadi krisis tenaga kerja karena banyak orang ke kota, entah kota besar, entah kota di luar Jawa. Intinya di mana ada tempat baru yang lebih menjanjikan, ada gulanya, maka orang pasti ke sana. Nah, ini sebetulnya sesuatu yang perlu kita perlu kita cermati juga bahwa ketika kita berbicara tentang urbanisasi kalau itu konteksnya adalah Indonesia, ini sangat unik dan juga menarik. Nah, terkait dengan kemudian apa hasil dari urbanisasi itu terkait dengan perkembangan kebudayaan. Nah, saya kira mungkin ketika kita berbicara dalam konteksnya kekinian, ini tidak terlepas juga dari keberadaan media, terutama media baru gitu ya, internet, sosial media dan sejenisnya, yang membuat paparan informasi itu bisa terjadi secara masif dan bisa terjadi dengan sangat cepat, sehingga proses getok tular misalnya seperti itu ya, atau proses perlintasan gitu ya, tren kebudayaan dari satu daerah ke daerah lain, dari satu tempat ke tempat lain itu bisa berlangsung dengan sangat cepat sekali. Kedatangan kaum urban bakal menambah beban Surabaya. Kota yang sudah padat, jenuh, dan mempunyai beragam persoalan dipaksa menyelesaikan persoalan pendatang. Ya pasti, kalau orang datang dari desa ke kota, nah keterampilan, skill di desa ya seperti itu ke kota, tidak ada tempatnya. Jadi otomatis tenaga kerja yang tidak punya keterampilan unskill tadi itu ke kota, ya kerja seadanya, jadi pemulung, jadi rombeng, jadi pembantu, jadi tenaga kasar, yang itu semua bersifat informal. Nah, tapi memang begitu, karena tidak mungkin ada orang kota kemudian secara selektif tiap tahun, awal tahun baru Syawal misalnya, Surabaya setelah lebaran ini akan memerlukan tenaga kerja gini-gini, tidak mungkin juga. Nah,
Tapi saya kira itu merupakan bagian dari proses alami, seleksi alami yang secara tidak terstruktur, tidak tersiapkan, tak terakontrak selalu terjadi. Kaum urban baru menjadi masalah besar kota dibandingkan dengan tingkat kecelakaan selama arus mudik dan balik lebaran. Sebab kaum urban baru bisa mendampak jangka panjang bagi kehidupan kota. Banyak penyakit sosial seperti pengemis, premanisme, dan kriminalitas berasal dari mereka yang ingin instan sukses di kota. Jumlah penduduk yang makin padat dengan kualitas manusia yang rendah menjadi masa depan kota kian suram. Kita masih menemukan memang disparitas antara kota dengan desa, antara daerah tertentu dengan daerah yang lainnya, dan tidak bisa dipungkiri itu juga sangat berpengaruh terhadap terjadinya urbanisasi atau proses migrasi. Nah, apa yang terjadi saat ini sebetulnya lebih dipengaruhi oleh paparan, kalau saya berpendapat, saya pikir sangat dipengaruhi oleh media. Ya, media baru, maksud saya adalah sosial media dan TikTok, Instagram dan seterusnya. Apalagi kemudian sekarang ini muncul sebuah jenis pekerjaan baru gitu ya, yang mana semua orang sebetulnya bisa seperti itu, yaitu menjadi influencer misalnya seperti itu. Munculnya urban ini bentuk kegagalan pemerintah yang mengalokasikan dana desa belum efektif meningkatkan kesejahteraan desa. Alokasi dana desa yang diharapkan bisa menjadikan desa sebagai pusat ekonomi ternyata belum memberikan kesejahteraan. Alasannya, sebagian dana desa banyak untuk pembangunan infrastruktur yang selalu identik dengan kebocoran anggaran. Ya pasti. Yang saya bilang tadi, di awal-awal tahun 80-an, ketika ada pusat-pusat industri di Surabaya, ada siar, ya kan, rumput itu, ya otomatis itu jadi booming industri, booming ekonomi, booming juga tenaga kerja, booming juga selama harinya. Nah, makanya sejak lambat laun disadari pusat-pusat industri itu tidak lagi di pusat kota, tapi dibawa ke pinggir kota. Nah, seperti di Lamongan, Pasuruan, kemudian daerah Mojokerto. Nah, jadi untuk mengurangi terkonsentrasinya mobilitas penduduk dari desa ke kota, maka sentra-sentra industri itu sengaja didistribusikan tidak terpusat, tapi di daerah pinggir kota. Jakarta ya begitu, Pak. Bekasi, Kerawang, Depok, pun juga Surabaya. Ada di Lamongan, di Gresik, di Pasuruan, Mojokerto. Nah, sayangnya di Madura nggak ada. Kenapa nggak ada? Ya tahu sendiri toh. Madura begitu. Dulu kan ditolak luar biasa begitu. Nah, jadi intinya adalah distribusi penduduk ke pusat-pusat ekonomi industri itu mestinya memang harus didesain juga secara menyebar, tidak terpusat seperti pada awal-awal pembangunan tahun 70-80-an. Memang, fenomena urbanisasi di Surabaya berdampak positif terhadap meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, akan tetapi juga berdampak pada meningkatnya angka ketimpangan masyarakat. Pemerintah harus lebih tegas dalam mengatasi urbanisasi. Pemerintah tidak dapat menolak kedatangan kaum urban yang ingin mencari pekerjaan, akan tetapi kesadaran masyarakat akan kompetensi yang dimiliki serta bekal ekonomi yang cukup agar dapat lebih menjadi pertimbangan. Mengingat daya saing yang tinggi serta biaya hidup mahal harus dibayar kaum urban baru. Pemerintah harus bisa melakukan upaya untuk mengurangi urbanisasi dengan melakukan pemerataan, pembangunan, dan tidak terpusat di kota. Kalau pemerintah ingin menjadikan desa sebagai pusat kegiatan pembangunan, pusat meningkatkan kemiskinan, ya harus bagaimana kebijakan itu dikembalikan kepada people oriented, kepada kebutuhan publik. Nah, pertanyaannya, apa sih yang menjadi kebutuhan publik itu? Nah, pasti beda-beda. Artinya apa? Pilihan program ekonomi, program pembangunan tidak bisa tunggal. Harus based on kepada kondisi, posisi, kebutuhan masyarakat. Oh, ini pertanian,
ini nelayan, ini perkebunan, ini UMKM. Nah begitu. Maka sebetulnya otonomi daerah itu lebih mungkin untuk mampu melaksanakan program diversifikatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerahnya.